Ya, dibuatkan ini ya nanti grup WhatsApp kita seperti biasanya ya. Siapa di sini komisarisnya? Yang dari kelas ini siapa? Yang dari semester lalu, yang dari semester kemarin aja. Semester kemarin siapa ininya? Komisarisnya. Ini mahasiswa yang sama dari semester lalu semua nih kan? Mahasiswa saya dari pemrograman web dasar atau dari desain web sebelumnya mungkin. Siapa komisarisnya di sini? Kalau tidak salah Pak, komisaris yang lalu itu masuk kampus Merdeka Pak, jadi belum ada lagi Pak. Kampus Merdeka masuk gimana? Maksudnya? Kayak studi independen gitu Pak, jadi nggak masuk kelas ini lagi Pak, akan tapi tetap kuliah. Oh, nggak di kelas ini. Hmm. Penggantinya ini Hafiz ada juga nih. Hafiz juga dia kan komisaris di kelas lain waktu itu. Hafiz saja ya. Hafiz di Tonga. Ya Kak, ya Pak. Ya, buatkan nanti grup WA kayak biasa yang kamu buat ya. Saya Sarina Pak. Hah? Dan independen. Oh, ke kelas B saya. Oh, ke kelas A. Ini kamu masuk di kelas A ini? Saya masuk kelas B. Ya, kamu kenapa masuk kelas A sekarang? Ya. Ada notifnya di bawah Pak, langsung join aja jadi saya. Hah? Ada notif di bawah jadi saya langsung join. Ini kan kelas A. Kamu kok masuk kelas A jadi? Ya nggak salah. Hah? Salah orang kampus nge-add-nya mungkin. Nggak mungkin salah. Nggak, kamu di kelas A ini. Di kelas A kamu habis. Di kelas B nggak ada. Mana si Hafiz? Udah kabur deh. Nggak ada lagi si Hafiz. Nggak, kasih tahu si Hafiz tadi dia di kelas A ya, bukan di kelas B yang ada di Teams ini. Jadi yang lainnya mungkin ya si ini aja, Rido aja tadi ya. Dibuatkan grupnya Rido. Pengganti si Hafiz. Si Hafiz nggak jadi. Jadi Rido aja yang buatkan. Oke, Rido, Korni. Baik Pak. Oke, ini masih RPS tahun lalu nih, belum sempat lagi diedit nih.
Tapi kita akan menggunakan silabus yang sama ya, artinya materi kuliah yang akan disampaikan untuk satu semester ini adalah terkait dengan ini ya, web server, kemudian tentang Node.js nantinya, tentang HTTP modul, kemudian tentang Express.js modul juga, kemudian koneksi ke database, nanti mungkin pakai database MySQL atau mungkin pakai yang lainnya ya, yang sejenis dengan MySQL. Kemudian kita belajar REST API. Kemudian nanti bagaimana menggunakan API yang sudah kita buat selama ini, kita konsumsi menggunakan SPA, Single Page Application ini, web front end yang kita buat nantinya apakah dengan Angular, React atau dengan Vue.js. Jadi ini web front end yang bisa kita gunakan nantinya untuk mengakses API yang telah kita buat di atas ini. Ya, jadi kita mengakses API itu bisa via SPA, ya, Single Page Application. Ya, yang untuk membuat SPA ini saat ini teknologi yang dipakai itu ada 4 ya. Ada itulah tadi Angular, React, Vue, kemudian ada pure JavaScript atau vanilla JavaScript. Ya, kemudian ada satu lagi apa gitu ya, 5 lah ya kita bilang teknologi yang dipakai kebanyakan saat ini untuk membuat web front end. Kemudian fasilitas keamanan dalam web aplikasi ini udah masuk ke security. Nanti saya diskusikan dulu dengan dosen tim untuk aplikasi atau tools apa yang kita gunakan untuk materi security ini. Ya, karena kalau kita pasang security juga harus ada kita pelajari tools untuk mengauditnya. Jadi ada audit untuk security yang kita terapkan. Nanti dari audit itu dia keluar semacam score dan semacam report yang itu bisa menjadi bahan masukan untuk kita apa yang harus diperbaiki gitu, apa yang harus diganti gitu dari report itu. Tinjauan keamanan web aplikasi. Kemudian ya ini ada 2 materi tentang security lah ya. Kemudian tentang long polling event send WebSocket. Nah, ini masuk WebSocket, kemudian event send, long polling. Ini juga menggunakan modul tertentu untuk membuat web real time misalnya ya. Kita bisa menggunakan socket ya. Web real time itu web yang ya kayak misalnya kita buat chat gitu. Chat atau group chat atau private chat seperti di WhatsApp, di Telegram itu bisa memanfaatkan WebSocket ya untuk kita send message, mengirim pesan secara real time. Sementara saya pikir ini dulu materinya ya, tapi nanti kalau ada perubahan akan disampaikan lebih lanjut ya tentang web ini. Kalau ada perubahan, ini masih materi yang digunakan oleh dosen sebelumnya di semester genap tahun yang lalu. Oke, kalau saya biasanya yang sudah pernah saya tunjukkan ke kalian
Kalau materi web yang paling saya pakai itu adalah yang dari apa kemarin tuh, Microsoft itu ya, sebagai sumber kita di mana kita belajar gitu kan, di mana kita memulai untuk belajar web development for beginners, untuk pemula yang ingin belajar tentang dunia web. Nah, di sini bisa menjadi satu acuan untuk belajar. Ya. Di sini apakah ada Node.js atau tidak? Itu saya belum cek. Ada harusnya di sini API, form and local storage. Oh, dia masih pakai local storage. Ya, untuk pemula bisalah pakai ini dulu sementaranya ya. Sebelum kita masuk ke Node.js, kemudian masuk ke oh, ini ada satu lagi. Node.js, Express.js. Ini tentang Node.js. Ya, saya nggak tahu apa kalian sudah pernah dijelaskan sebelumnya tentang Node.js waktu kita belajar pemrograman web ya. Ini masih belum selesai sepertinya dibuat ini. Jadi Node.js itu coba tengok sini ada dijelaskan Node.js. Nah, Node.js itu apa? Node.js itu memungkinkan developer, ya kita lah kan programmer gitu kan. Node.js memungkinkan developer untuk menggunakan JavaScript dalam menulis kode backend. Backend sudah tahu backend apa? Ada front end, ada backend. Sudah tahu belum apa itu front end, apa itu backend sebelumnya? Nah, nanti kita akan banyak mengenal istilah-istilah baru di dunia web programming lanjutan ini yang seharusnya kalian harus paham dulu tentang istilah-istilah baru itu supaya saya nyambung ngomongnya, ya, supaya kalian mudah menangkapnya gitu. Ada yang tahu apa itu front end dan back end? Belum ada kayaknya. Mana nih siswa kita? Belum. Berata Hadi Sultan pernah mengenal istilah front end back end? Enggak kedengar suaranya. Ya, halo? Gimana? Enggak kedengar suaranya. Tes. Oke. Gimana? Pernah dengar front end back end itu? Pernah, Pak. Apa itu front end, apa itu back end? Itu kita berhubungan baik dilihat oleh user hanya dari kita. Kalau sistem jalan balik tampilan yang dilihat oleh user, kira-kira seperti itu, Pak. Ya.
Jadi udah pernah saya kasih tahu atau saya jelaskan di materi-materi kuliah sebelumnya sebenarnya kan, apakah waktu di desain web ataupun di pemrograman web ya, lebih lagi waktu di pemrograman web. Jadi yang kita lihat sekarang ini nih, ya kayak web ini, web DigitalOcean ini adalah disebut dengan front end ini. Front di depan dia. Dia yang berhubungan langsung dengan pengguna. Siapa penggunanya? Ya kita. Kita sekarang lagi menggunakan ini kan. Kita pengguna kan. Nah, jadi front end ini yang berhubungan secara face to face antar muka, makanya disebut dengan front end. Front end itu artinya kan antar muka kita dengan mukanya layar ini ketemu. Makanya disebut face to face. Nah, itulah disebut dengan istilah front end. Oke, jadi untuk membuat web front end ini biasa kita menggunakan apa? Ya, kayak kita gunakan waktu semester lalu itu HTML, CSS, JavaScript. Kan gitu. Atau sekarang udah lebih canggih, misalnya ada Angular, ada React, ada Vue. Nah, itu untuk membuat front end. Itulah tadi yang kita sebut di sini dengan istilah SPA, Single Page Application. Ini web front end, untuk membuat web front end SPA ini. Adapun dengan web back end itu di belakang layar, istilahnya kan back end di belakang layar. Kita nulis web back end ini dengan JavaScript juga, sama dengan pakai apa itu cons, var gitu kan, pakai for untuk mengulang, pakai while untuk mengulang, pakai if, sama juga pakai kode-kode JavaScript yang sama juga backend. Tapi dia di mana letaknya? Backend itu letaknya dia di server. Server itu kita gunakan biasanya untuk meletakkan script backend yang nantinya script backend ini dia bisa berhubungan dengan database. Oke, berhubungan dia nanti dengan database. Ya. Atau dia juga kalau nggak mau berhubungan dengan database yang bisa juga, misalnya untuk menghandle request tertentu dari front end. Jadi yang mengirim request nanti dia dari sisi front end, yang menerima requestnya nanti dari sisi back end-nya. Jadi Node.js adalah teknologi yang kita gunakan nantinya ya untuk meletakkan script backend kita ini. Jalannya dia di Node.js. Script backend kita itu jalannya di Node. Script front end jalannya di mana? Ya di browser. Yang kita sekarang lagi buka ini kan browser nih. Browser. Sedangkan backend dia nggak di sini jalannya, di Node, di Node.js. Makanya nanti kita harus install dulu Node.js ini. Install, harusnya kalian sudah pernah install ini ya. Coba kalian install nanti, kalau belum Node.js, caranya download, kemudian pilih kalian pakai Windows, pakai Mac, apa pakai Linux. Nah, silakan di-download. Kalau pakai Windows, download, tekan ini. Ya, ini 64 bit, kalau komputernya 64 bit, kalau komputernya 32 bit, pilih yang 32 bit. Ya, tapi sekarang komputer semua rata-rata 64 bit, ya kalian pilih yang 64 bit, install, kemudian nanti klik kayak biasa, next gitu aja. Oke, pastikan Node.js-nya sudah diinstal dengan menjalankan dengan menjalankan Node version di command prompt kalian. Di sini apa namanya? Terminal. Nah, di sini kalian jalankan di command prompt kalian. Kok yang dia nih?
di sini kalian jalankan begini, node v, nah, keluar versinya, berarti di komputer saya saat ini ada terinstall node version 12.22.1. Nah, itu aja untuk memastikan bahwa di komputer kita sudah ada Node.js atau belum, ya. Kemudian kalau sudah diinstal, nah kita kembali lagi kemari. Node.js memungkinkan developer untuk menggunakan JavaScript dalam menulis kode backend, meskipun secara tradisional dia digunakan di browser untuk menulis kode front end, ya, maksudnya JavaScript ini. Kan secara tradisionalnya JavaScript ini digunakan untuk menulis front end, kan? Kayak kita belajar waktu di pemrograman web sebelumnya. Nah, kita kan pakai browser yang kita klik HTML-nya itu kita klik langsung bukanya di browser. Nah, tapi sekarang ini sudah muncul teknologi baru di mana JavaScript pun sudah bisa dibuat untuk kode backend. Sudah bisa sekarang juga JavaScript menghandle backend. Kalau dulu backend itu dikuasai oleh PHP. Kan orang dulu belajar backend selalu pakai PHP, kan? PHP atau ASP atau Python gitu ya. Kalau sekarang JavaScript juga sudah memungkinkan untuk melakukan hal yang sama seperti itu. Jadi di front end JavaScript oke, di back end JavaScript juga oke. Oke. Having both the front end. Nah, jadi keduanya front end dan back end itu ya bersama-sama itu ya, keduanya front end dan back end menggunakan JavaScript, ya itu bisa mengurangi effort it takes to make web server. Jadi bisa mengurangi effort kita, usaha kita, maksudnya dengan menggunakan bahasa pemrograman yang sama gitu kan, minimal effort kita itu jadi berkurang dalam membuat sebuah web server. Kan sama-sama pakai JavaScript. Bayangkan kalau kita nulis front end pakai JavaScript, back end-nya pakai PHP, itu kan berubah sama sekali. Ya, berubah sama sekali kode program yang kita gunakan, ya. Which is major reason, yang mana itu menjadi alasan utama ya kenapa Node.js itu sangat populer, adalah pilihan yang populer gitu ya dalam menulis kode backend, ya karena dia bisa dipakai keduanya gitu, pakai JavaScript bisa, pakai JavaScript di front end bisa, di back end juga bisa. Cuman memang kalau di back end ya kita harus punya Node.js ya, karena untuk mengcompile kode JavaScript di back end itu kan nggak ada browser di sana. Nah, jadi mengcompile-nya dia pakai apa? Pakai Node.js, itu gunanya. Kalau di front end di-compile di browser langsung. Nah, browser kita ini sudah bisa membaca kode JavaScript ya untuk back end, untuk front end. Tapi untuk back end kan ya kita harus pakai teknologi tambahan. Itulah tadi Node.js. In this tutorial, ini tutorialnya nanti kita lanjut ya. Nah, itu sebagai awalan saja apa itu front end, back end, kemudian kenapa kita harus pakai Node.js. Oke. Yang ke berikutnya di sini HTTP, dasar web server. Nah, web server ini dengan Node.js dan HTTP. Jadi ketika di sini ada introduction-nya. Jadi ketika kita melihat sebuah web di browser, saat kita melihat sebuah web page, halaman web di browser, kita sedang membuat request ke komputer yang lain, yaitu another komputer. Kita itu sedang membuat sebuah request ke komputer yang lain di internet. Oke. Yang kemudian komputer yang lain tersebut menyediakan
halaman web tersebut sebagai responnya, respon atas request yang kita buat tadi. Oke, itu introduction awalnya gitu ya. Jadi ketika kita mengakses sebuah web, artinya itu kita sedang membuat sebuah request ke komputer yang lain. Komputer yang lain, saya minta tampilan halaman ini. Maka komputer yang lain akan merespon request itu dan menampilkan halaman ini tersebut. Saya mengakses web microskill ACID berarti saya sedang meminta request ke servernya microskill ACID untuk menampilkan halaman depan web microskill ACID. Nanti server microskill ACID akan merespon request saya dan menampilkan halaman depan microskill ACID. Nah, itu simpelnya seperti itu. Nah, oke. Dia akan merespon dengan menampilkan sebuah halaman web sebagai respon atas request yang saya lakukan. Kemudian, that computer you are talking. Jadi komputer yang kita saling berkomunikasi tadi itu, antara komputer kita ini dengan komputernya si microskill misalnya, ya yang kita seanyus kan saya lagi request ke dia, dia merespon, dia tampilkanlah halaman depan. Inilah respon dari komputer servernya microskill server ID ini. Oke. Maka komputer yang kita itu saling berhubungan tadi itu, ya via internet, kan saya terhubung dengan internet ini kan, via internet, dan komputernya microskill ACID juga terhubung dengan internet. Ya, itulah yang disebut dengan web server. Oke. Artinya di servernya microskill mereka menambahkan web server. Di web servernya itu ya diletakkanlah web ini. Sehingga ketika saya akses melalui domain tertentu direspon sama web servernya komputer server microskill ACID. Ya, server itu banyak, ada web server, ada mail server nanti. Nah, ada banyak jenis server. Ya, untuk yang bagian kayak beginian ini disebut dengan web server. Jadi web server itu dia tugasnya menerima request HTTP dari klien. Ya, klien itu seperti browser, ya. Kemudian like your browser, seperti browser kita ini. Ya. And provide an HTTP respon, dan dia juga si web server ini menyediakan respon HTTP. Responnya itu berupa HTML atau JSON dari API. Oke. Jadi tugas web server itu dia menerima HTTP request. Oke. Yang saya minta ke dia tadi kan, saya minta tampilkan microskill ACID, HTTP-nya nggak ada. Ya, karena ini nggak ada, nggak ditampilkan sama browser. Harusnya ada di sini. Berarti ini tampilkan web microskill ACID melalui protokol HTTP. Oke, diterima oleh web server di komputer servernya mereka, direspon melalui HTML page. Inilah HTML page-nya, responnya. Oke. Nah, kalau yang JSON from API, ini nanti yang kita mau pelajari yang ini. Nah, itu nanti yang satu lagi yang mau kita pelajari. Pakai API, pakai JSON dari API kan. Nah, itulah tugas web server. Dia terima request, kemudian dia respon request tersebut gitu. Oke, kemudian setelah kita tadi mereview balik ya tentang
bagaimana web server itu menjawab request yang kita lakukan gitu ya. Apa itu web server? Ya waktu kita mau menginstal ya, di web server itu diinstal juga. Diinstal dulu dia di komputer servernya. Jadi komputer server itu biasa kan yang dipilih lah speknya yang agak tinggi gitu kan. Dan dia terkoneksi dengan internet 24 jam. Kenapa? Ya karena diakses oleh orang 24 jam. Maka komputer servernya juga harus terkoneksi dengan internet 24 jam. Kemudian dipilih, kemudian di install nanti di sana. Web servernya beda-beda OS ya, beda-beda jenis aplikasi yang digunakan tergantung OS-nya apa gitu. Setelah diinstal web server, diinstal mail server untuk menghandle email ya, bisa kirim dan terima email misalnya. Nah, itu semuanya diinstal terlebih dahulu. Oke, kemudian yang berhubungan dengan apa tadi? JSON from an API. Ini kita menggunakan teknologi satu lagi. Lanjutannya adalah Node.js tadi. Sebagai lanjutannya Node.js. Oke, nanti kita coba buat server sederhana dengan Node.js menggunakan HTTP modul. HTTP modul ini bawaannya dari Node.js ya, sudah include di dalam Node.js dia. Sehingga nanti kita memiliki sebuah web server yang bisa mereturn atau mengembalikan JSON data, CSV files, atau HTML web page. Nah, jadi web server kita nanti kita bekali dia dengan kemampuan untuk bisa mereturn JSON data, CSV, dan HTML web page. Jadi yang perlu kita persiapkan yang pertama tadi adalah install Node.js-nya ya, sebagai basis utama teknologi yang akan kita pakai, yang akan kita gunakan ya, Node.js. Kemudian apa ini namanya nih, Visual Studio Code ini untuk menulis kode program, kalian sudah ada harusnya ini dari semester lalu, Visual Studio Code ini ya. Kemudian apalagi yang kita butuhkan, saya kira itu aja ya kalau untuk dasar ini. Oke. Cara mulainya kayak gimana? Pertama kalian buat dulu satu folder ya, biar dia enggak sini aja kita buat. Oke, pertama kalian buat dulu satu folder. Oke, misalnya nama foldernya apa gitu ya, terserah nama foldernya. Kemudian buat file baru di dalam folder ini. Ya misalnya pakai Visual Studio Code tadi ya. Oke, kita drag aja ini ke mari biar biar kita buat di dalam ini aja ya. Nah, masuk deh.
drag kemari atau oh, jangan di sini. Saya harus buat window baru. Oke, kita buat di sini satu file baru. Oke, misalnya kalau kita ikutin tutorial dia di sini. Nah, ini prerequisite yang requirement-nya gitu ya, kebutuhannya. Pastikan Anda memiliki Node.js yang telah terinstall di komputer Anda atau di mesin Anda gitu ya. Tutorial ini menggunakan Node.js version 10.19.0. Ini berarti tutorial lama punya nih, tanggal 2020 punya tahun lalu. Sekarang Node.js kan versinya udah 12 ya. Kalau yang punya saya, kalau yang punya terbarunya udah 16 mungkin ya. Untuk menginstalnya pada macOS atau Ubuntu 18.04, silakan ikuti langkah-langkah ini gitu kan. Nah, ini tutorial dalam menginstalnya. Node.js, platform Node.js itu memungkinkan untuk membuat web server out of the box. Untuk memulainya, pastikan Anda familiar dengan dasar-dasar dari Node.js. Anda bisa memulainya dengan mereview our guide bagaimana menulis dan menjalankan program pertama Anda di Node.js. Nah, ini untuk kalau belajar basic Node.js itu bisa baca tutorial ini kata dia. Oke, kita skip aja. We also make use of asynchronous programming. Oke, kami juga menggunakan programming asinkron untuk satu section. Ya, salah satu dari section yang ada di bawah ini. Jika Anda tidak familiar dengan asynchronous programming pada Node.js atau modul fs untuk berinteraksi dengan files, Anda bisa belajar lebih lanjut di sini katanya. Oke, ini dia ada pakai fs modul. Fs modul ini memang menggunakan pemrograman asinkron. Jadi kalau belum ngeh dengan asinkron itu kayak gimana di Node.js, silakan belajar dulu di sini. Nah, itu kata dia. Oke. Step pertama, kita akan membuat basic HTTP server, ya. Server HTTP dasar. Nah, dasarnya dulu ya kita buat. Let's start by creating a server. Creating a server that returns plain text to user. Oke, plain text. Jadi teks plain, belum JSON ya, masih teks aja gitu. Kemudian tahap awal adalah kita akan membuat server yang akan mengembalikan plain text terhadap user. Oke. Jadi step awal ini akan mengcover konsep-konsep utama yang dibutuhkan dalam kita men-setup sebuah server. Ya, yang mana akan menyediakan fondasi yang dibutuhkan ya untuk mereturn data yang lebih kompleks, ya, format data yang lebih kompleks, misalnya seperti JSON. Artinya kita akan belajar memulainya dengan mereturn plain text terlebih dahulu sebagai dasar fondasinya. Ya, sebelum kita akan belajar nantinya dengan mereturn yang data format yang lebih kompleks seperti JSON file, ya, JSON format. Pertama, kita butuh meng-setup an accessible coding environment. Pertama kita perlu meng-setup sebuah lingkungan
coding yang dapat diakses ya untuk latihan kita ini, untuk contoh kita ini ya. Oke. Ya, ini dia minta kita untuk buat folder. Kita sudah buat folder dengan nama first servers. Oke. Kita buat satu folder nama first servers di dalam folder yang kita udah buat tadi. Oke. Update. Atau ini pertemuan pertama, udah nggak apa-apa, kita buat aja first server ya, folder first server. Oke. mkdir ini bahasa command prompt. Ini kalau kita pakai command line atau command prompt atau terminal, kita bisa membuat folder dengan perintah ini ya. Kalau kita pakai visual code ya langsung aja kan, ngapain lagi pakai command prompt. Nah, itu maksudnya. Oke, kemudian masuk ke dalam folder itu, cd first server, masuk ke dalam folder itu, yang masuk kemari maksudnya, pakai perintah command prompt. Sekarang create file hello.js. Nah, ini touch, ini perintah untuk meng-create sebuah file di command prompt maupun di terminal Windows maupun di Mac itu sama, touch juga perintahnya untuk buat file. Nama filenya hello.js. Nah, berarti dia buat satu file di dalam sini namanya hello.js. Seperti ini. Nah, file JS, file JavaScript. Oke. Kemudian open the file in text editor. Buka filenya itu menggunakan nano. Nano ini biasanya dia bawaan dari terminal, merupakan tools untuk kita menuliskan kode program di terminal. Nano hello.js berarti ya dibuka filenya pakai text editor di terminal. Text editor kita tadi pakai Visual Studio Code ya, langsung aja di sini nulis kode programnya. Oke. Nah, ini saya nggak pakai command prompt ya untuk menjalankan ini, biar lebih cepat aja. Kemudian we start by loading the HTTP module. Oke, kita memulainya dengan memanggil HTTP module yang merupakan itu adalah standar dalam semua instalasi Node.js. Jadi semua version Node.js itu biasanya sudah ada bawaannya HTTP module. Tambahkan baris kode berikut di file hello.js. Nah, baris kode ini kalau mau copy, klik aja di sini, klik, tambahkan di sini di hello.js, kemudian save. Oke. Apa itu require nanti kita jelaskan di depan. Jadi HTTP modul itu mengandung fungsi-fungsi untuk membuat web server. Oke, yang kita nantinya akan pakai. Ya. Jika Anda ingin mengetahui, belajar lebih lanjut tentang modul di Node.js, nah, di sini ada lagi tutorial dia tentang Node.js modul. Node.js itu kalau kalian buka webnya tadi, ya di sini ada tentang dokumentasi tentang modul-modul yang dia miliki. Nah, ini dia. Nah, misalnya tadi HTTP kan. Nah, sekarang udah versi 17 malah Node.js. Oke, kita butuh nanti HTTP modul tadi kan. Nah, ini dia client request, ini kita butuh untuk membuat web server nih. Client request. Cara pakainya kayak gimana? Ada di sini contohnya. Ya. Dan modul-modul yang lain banyak lagi di sini, ya, yang bisa dipakai untuk membuat server. Nah, itu tentang Node.js modul ya. Kemudian our next step kita berikutnya adalah mendefinisikan dua variabel konstan, host dan port. Oke. Jadi di mana kita taruh nih? Taruhnya di sini juga. Nah, ini nggak usah titik-titik ini. Host, localhost,
portnya 8000 ya. Yang akan kita gunakan nantinya. Jadi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya di atas tadi, yaitu web server itu kan dia menerima request dari klien atau dari browser gitu kan. Nah, maka kita memungkinkan kita untuk berinteraksi dengan web server dengan menggunakan nama domain. Ya, kayak Microskill Asia tadi itu. Ya, kita bisa berinteraksi dengan web server itu dengan hanya menggunakan nama domain. Nggak perlu kita ngetik IP gitu ya. Dengan nama domain tersebut, nama domain itu akan ditranslatekan kepada IP address tertentu. Kepada IP address tertentu oleh DNS server. Ini ada lagi server yang lain, DNS server. Server itu ada banyak jenisnya. Ini ada lagi DNS server. Ini tugas dia adalah mentranslate sebuah domain name menjadi IP address. Oke. IP address yang unik tersebut ya, adalah IP address adalah sebuah unique sequence of numbers. Jadi nomor-nomor unik yang sekuensial gitu ya, yang berurutan gitu, nomor-nomor unik yang bisa mengidentifikasi sebuah mesin pada jaringan internet ya. Nah, itu disebut dengan tadi apa, DNS. Nah, untuk lebih lanjut belajar lagi, baca lagi di sini katanya. Nah, localhost yang kita pakai ini adalah alamat private khusus ya, yang digunakan oleh komputer untuk merefer kepada dirinya sendiri. Nah, jadi maksudnya adalah kan kita tadi buat web server di komputer ini ya, di komputer yang lagi kita pakai ini ya kan, lagi kita pakai komputer ini untuk membuat server di mana, di komputer ini juga. Komputer ini alamat IP-nya, alamat IP-nya adalah 127.0.0.1 atau nama domainnya adalah localhost. Nah, itu yang mau dia kasih tahu ke kita itu maksudnya. Oke. Nah, sedangkan untuk real web server yang nantinya misalnya kita mau buat dengan alamat tertentu ya kita gantilah ininya hostnya. Berapa IP-nya segala macamnya, yang kalau dia alamatnya di tempat yang lain gitu, nah, kita ganti. Karena ini sekarang kita lagi buat web server di komputer lokal, ya kita pakai alamat lokal komputer ini. Oke. Nah, dia itu equivalent, localhost itu equivalent dengan ini 127.0.0.1 di semua komputer. Defaultnya biasanya itu, kalau nggak diubah ya. Local komputer istilahnya ya. Only available to the local computer, not to any local network we have joined or to the internet. Bukan untuk bukan untuk local network yang lain atau yang kita join di internet. Ya. Sedangkan port adalah nomor yang that server use yang digunakan oleh server, sedangkan port adalah nomor yang digunakan oleh server sebagai endpoint atau sebagai pintu untuk IP address kita katanya. For example, sebagai contoh, kita akan menggunakan port 8000 untuk web server kita ini. Oke. Port 80, dan 8000 itu khususnya digunakan sebagai port default
dalam fase development, dalam fase pengembangan, dan di banyak kasus developer menggunakannya daripada port yang lain. Jadi dalam fase development biasanya memang developer itu banyak menggunakan port 8000 atau 8080 dibandingkan dengan port lainnya. Ya, port itu banyak, ada port 3000, ada port ya terserah, port itu bisa dibuat sendiri ya. Jadi nanti ketika kita mengakses web server kita, inilah alamatnya. Localhost 8000 di lokal browser kita. Oke, sekarang ayo kita buat sebuah fungsi spesial yang di Node.js kita sebut dengan request listener. Yang tadi kita lihat di sini. Request listener. Salah satu client request ya. Salah satu fungsi dari sebuah HTTP modul ya, yang dimiliki oleh HTTP modul. This function is meant to handle, jadi function ini dimaksudkan untuk bisa menangani HTTP request ya, dan dia akan juga bisa mereturn sebuah respon terhadap HTTP respon. Jadi fungsi ini memiliki dua argumen, sebuah objek request dan sebuah objek respon. Oke, nah ini dia request dan respon. Itu argumennya. Itu parameternya dua. Request object akan menangkap semua data yang dikirim dari HTTP request yang masuk. Nah, jadi yang menangani kiriman dari HTTP request ditangkap oleh variabel yang ini. Oke, sedangkan respon objek digunakan untuk mengembalikan HTTP respon. Nah, ini yang sebelah sini untuk mengembalikan respon objek is used to return HTTP response for the server. Ya. Jadi yang sebelah kiri untuk menangani request yang masuk, yang sebelah kanan untuk menangani mengirimkan respon kembaliannya gitu ya, returnnya. Oke, yang pertama kita akan membuat we want our server, kita mau server kita ini bisa mengembalikan pesan my first server terhadap yang mengaksesnya. Oke, kita buat functionnya. Jadi ini kita copy ya kemari seperti ini. Alright, oke. Oke, ini belum selesai karena ya create servernya belum dibuat. Oke, kita lanjut dulu ya. Jadi function yang di atas tadi itu ya, yang tadi kita sudah buat, kita sedang membuat sebuah request listener. Ya, listener. Jadi nanti yang memanggil request kemari dia akan mendapatkan kembalian berupa my first server dengan respon 200. Respon 200 itu HTTP respon ya, 200 itu sukses artinya. Oke, ini tadi udah ya. The first line rest right head 200 ya. All request listener function. Jadi semua request listener function di dalam Node.js itu memiliki dua argumen, req dan rest. Tadi udah dijelaskan.
Kita bisa menamakannya dengan yang lain jika mau, nggak mesti harus rect dan rest. Kemudian request, HTTP request ini digunakan untuk mengirim. Oke, HTTP request the user sends is captured in request object. Jadi HTTP request yang dikirim oleh si user itu ditangkap dalam request object, yaitu yang ini, oke. Itu which correspondent to the first argument, ya, yang mana itu adalah yang ini kan, yang argumen yang pertama ya. Yang kedua berarti yang respon. Oke. The first line rest write head 200 itu untuk mengatur HTTP status dari respon yang akan dikembalikan oleh server ini, ya. Artinya nanti server akan menjawab dengan status HTTP 200. Kemudian juga dia akan menjawab dengan text my first web server, my first server. Tentang status code 200 ini bisa dibaca di sini. Apa itu 200, apa itu 525, apa itu 400. Itu kan sering kita jumpai waktu kita buka web 404 misalnya. Apa itu 404? Apa itu 500? Apa itu 200, 201, 202, 203 sampai 204. 401, 402 sampai 404. 500 ada 525, ada 5. Nah, itu kode-kode standar dalam HTTP status. Seperti itu. Kalau kita belajar web server itu harus kita ketahui kode-kode status itu. Yang selama ini mungkin yang kita tahu kan 404 aja mungkin ya. Kalau webnya nggak tersedia ya 404. Kalau webnya berhasil di load itu kodenya 200 atau 201 misalnya. Nah, seperti itu. Jadi bisa dibaca, nanti cari aja HTTP status code. Nah, seperti ini. Kalau yang sukses itu 200 sampai 299. Oh, 300 itu redirection ya, redirection. Client error, kalau responnya error 400 sampai 599, server error 500 sampai 599. Nah, itu standar yang digunakan. 200 ini yang oke, succeed ya. Oke, kemudian next line of function rest and my first servers, yang ini ya, itu akan menuliskan HTTP respon kembalian ke klien yang merequest. This function returns any data the server has to return. In this case, it's returning text. Ini yang dalam hal ini dia akan mengembalikan data text, bukan JSON tapi data text. Finally, akhirnya we can now create. Sekarang kita bisa membuat server dan menggunakan request listener yang di atas tadi. Oke, kita create server. Oke, save and exit Nano. Nano ini karena dia tadi pakai text editor Nano ya, kita pakai Visual Code. Oke. Oke, sudah. Kemudian with less than 15 lines of code, kurang dari 15 baris kode program, kita sekarang sudah punya web server. Let's see in action. Ayo kita lihat bagaimana kerjanya dan kita tes ya dengan cara menjalankan ini. Dieksekusi file hello.js ini melalui Node kan, Node, bukan di browser. Kalau di browser diklik ini nggak jalan, tapi harus via Node. Nah, jadi kliknya dari command prompt atau dari terminal Node, apa nama file yang mau kita eksekusi, gitu ya. Oke, tadi udah yang kita tambahkan tadi yang ini ya. Oke, ini pertama dia buat server ya dari memanfaatkan HTTP juga. Modul HTTP ini HTTP, kemudian create server, kemudian apa yang mau dia create lah request listener ini
ini dimasukkan kemari, gitu ya. Kemudian ya ini servernya udah jalan. Kalau servernya jalan, dia nanti akan keluar ini di command prompt. Nah, ini dia yang keluar. Server is running on HTTP localhost. Oke, kita coba ya. Kita panggil, kita di sini juga ada command prompt. Visual Studio Code ini kan sudah lengkap. Oke. cd first servers. Oke. Node hello JS. Oke, jalan sekarang server kita. Oke, server is running. Server kita sekarang sedang jalan. Kayak gimana cara kita menampilkan my first server ini? Ya, kita harus akses dari sini. Dari mana kita akses? Ya, ejecnya kita dari browser. Misalnya saya buka satu. Ini kan klien, ini kan. Servernya kan ini nih. Servernya yang nggak nampak kan. Servernya di belakang layar nih. Ini server. Lagi jalan nih servernya pokoknya. Oke. Jadi ketika saya mengakses dari klien, dari web browser, ya alamat localhost 8000, yang keluar adalah my first server yang tadi kita buat. Jadi begitulah koneksinya. Ini adalah klien atau front end atau user yang mengakses. Di sini adalah web server yang merespon. Klien tadi kan minta alamat ini dia. Dari sini. Sini saya kembalikan nilainya my first server. Seperti itu kira-kira. Gampangnya, mudahnya seperti itu kira-kira. Ada yang mau ditanyakan kira-kira bisa dipahami? Gimana? Sudah hadir semua nih kayaknya. Mana nggak ada yang mau nanya? Pak, kalau untuk perihal instalasi Node.js itu, Pak, itu tinggal next semua kan, Pak? Nggak ada kayak apa di lokasinya atau apanya? Nggak ada. Paling diminta nanti kan installnya di C atau di D gitu doang kan. Pilih aja di C. Ya. Di sini dia mengetesnya itu pakai curl. Nah, curl ini apa? Kalau kita tadi kan ngetesnya langsung aja di sini kan. Nah, ini pakai curl. Curl ini adalah salah satu tool dari command line interface, ya command line interface yang ada di terminal ini, ada terminal atau yang ada di command prompt lah gitu ya, yang bisa digunakan untuk mentransfer data ke dan dari jaringan. Nah, kita bisa pakai curl. Jadi masukkan komen di bawah ini ya untuk membuat
sebuah request HTTP GET ke server kita yang sedang berjalan. Seperti ini misalnya. Curl HTTP bla bla bla, keluar juga dia nih my first server. Sama aja. Ya. Ini perintah curl ini bawaan dari command line. Okay. We have now, kita sekarang sudah men-set up sebuah server dan sudah mendapat respon pertama dari server kita tadi. Oke, ayo kita breakdown apa yang terjadi ketika kita ngetes our server kita menggunakan curl. Kita mengirimkan GET request ke server pada alamat sekian-sekian ini, ya. Kemudian Node.js server mendengar request itu dari alamat tersebut, ya. Kemudian dia mempas request tersebut ke request listener, function request listener yang tadi kita sudah buat. Jadi ketika kita mengakses web ini melalui alamat ini, kalau kita lihat di sini, oke, ini kan server kita lagi running ini masih kan. Jadi servernya mempas request ini ke sini, ke request listener ini. Ya, karena kalau ini saya matikan servernya, ini kan udah mati servernya, ini nggak jalan. Kita akses lagi, nggak ada, karena nggak ada yang melayani. Ya, request ini nggak ada yang melayani, nggak ada yang melayani. Kita jalankan lagi servernya, kemudian kita akses lagi, jalan lagi, seperti itu. Oke, ini kalau kita ubah misalnya. Kalau kita ubah ya kita harus jalankan ulang. Seperti itu. Ya. Oke. Status code 200 tadi kembaliannya ya. Oke. Sebelum kita melanjutkan, ayo kita exit server kita dengan menekan tombol Ctrl C. Nah, di sini tadi tekan Ctrl C. Atau kalau di terminal gitu ya, di terminal atau di command prompt tekan Ctrl C untuk mematikan server. Nah, ini udah nggak jalan lagi dia. Oke. Ya, di kebanyakan website yang kita kunjungi atau API yang kita pakai, ya, respon servernya itu ya jarang dalam bentuk plain text. Ya kan? Nah, kita mendapatkan HTML page dan JSON data. Ya, seringnya kan itu. Kalau nggak HTML ya JSON, kalau nggak HTML ya JSON. Kayak microskill tadi ini HTML. Ya. Kalau yang JSON itu kayak gimana contohnya? JSON itu contohnya kayak kayak gini misalnya. Ini JSON, data JSON ini. Ini respon dari servernya dia. Ini servernya dia dari sini. Statusnya 200. Dia pakai metode post. Ya, respon request header yang dia kirimkan ke server ini. Ini request header yang dia kirimkan ke server. Respon servernya ini dalam format JSON. Itu contoh JSON. Kemudian data JSON ini baru digunakan di front end ini untuk bagian-bagian yang mana aja gitu. Ya.
Itu contoh data JSON. Jadi ada JSON, ada HTML, ya. Oke, step berikutnya kita akan belajar bagaimana mereturn HTTP respon dalam format yang umum kita pakai, ya, ketika kita yang umum kita pakai di web gitu. Tadi teks, plain text tadi ya. Oke. Kemudian sekarang kita akan belajar mereturn JSON. Oke. JSON will format Oke. Oh, dia juga bisa mereturn dengan ini. Finally, web server can return non-text data seperti PDF bisa, zip file bisa, audio, video bisa, gambar juga bisa. Ya. Tapi di artikel ini kita akan belajar bagaimana mereturn JSON, CSV, dan HTML. Langkah-langkahnya yang pertama, yang kita butuh dua langkah. Yang pertama adalah set the content type header. Jadi header content type-nya itu harus di set dulu di dalam HTTP respon dengan nilai yang tertentu, gitu ya. Pastikan res.n-nya ada gets di data in the right format. Res.n-nya mendapatkan data pada format yang benar. Oke, kita lihat contohnya, misalnya pertama create sebuah file HTML.js. Oke, kita create file baru berarti ya di sini. Create file baru. Oke, create file baru. Kemudian buka buka text editor Nano lagi ini. Kita nggak pakai Nano, kita pakai Visual Studio Code. Kemudian copy template ini. Oke, masih sama, dia pakai HTTP juga kayak tadi, hostnya sama, portnya sama, request listener-nya belum dibuat, masih kosong. Ini selalu seperti ini. Kalau ini server, ini selalu seperti ini. Yang berbeda nanti kan di dalam sini, di dalam request listener-nya. Oke, save and exit HTML JS with control. Oke, disuruh kita untuk exit ya. Kemudian now let's copy this file into two new files. Oh, disuruh copy. Oke. The first file will be written CSV. Oke, kita copy. Sebentar ya, kita copy dulu. Copy, dah. Kemudian satu lagi. JSON. Oke. Jadi kita buat HTML, kemudian kita copy ke CSV, kemudian kita copy lagi ke JSON. Oke. Ya. Oke, kemudian the remaining files will be for later exercise. Ini ada, kalau ini untuk latihan berikutnya katanya. Ini kita pakai untuk minggu depan aja ya. Nah, cukup waktunya nanti. Oke, kita sampai di JSON aja hari ini. Oke, kemudian disuruh kita buka file JSON.js. Oke. Kita ingin mereturn JSON respon, ya kan? Nah, mari kita memodifikasi request listener-nya. Ya. Function request listener ini tadi kita edit ya. Untuk bisa supaya dia bisa mereturn HTTP respon. JSON ya. JSON respon. Oke, pertama kita set header-nya dulu di sini. Content type application JSON. Kita set header-nya. Jadi
respon yang akan dikembalikan ke klien nanti kan kita maunya JSON. Nah, JSON. Kita set dulu di sini headernya, konten tipenya, application, JSON. Konten tipe ini banyak nilainya. Kalau kalian mau cek tentang konten tipe, konten type, bisa cek di sini. Di Mozilla ini juga lengkap. Konten type itu apa? Konten type itu ada teks HTML, ada multi-platform data gitu misalnya, ya. Dan ada yang lain-lain lagi segala macamnya banyak ini konten tipe nih. Mana di sini konten tipe? Oh, ini dia konten tipe. Oke. Oh, ini nggak banyak contohnya konten tipenya. Ini contohnya nih. Kalau dia application, kalau dia file audio ini, kalau dia file image ini nilainya, kalau dia file teks, oh banyak sekali. Oke. Ini value-nya yang sebelah sini. Nah, yang sebelah sini. Tergantung kita mau merespon, mengembalikan nilai dia, nilai berupa apa gitu. Nah, seperti itu. Jadi itu gunanya content type, konten tipe atau content type ya. Oke. Receiver method adds on HTTP header. Nah, jadi reset header ini kita menambahkan metode untuk menambahkan HTTP header terhadap respon yang akan kita kirimkan ke klien. HTTP header additional information adalah informasi tambahan yang bisa di-attach ke request atau terhadap sebuah respon, ya. Kemudian reset header itu memiliki dua argumen. Yang pertama namanya apa, yang kedua value-nya apa. Yang tadi kan namanya content type, value-nya application JSON. Jadi content type yang kita pakai kan content type tadi ya. Content type itu adalah header yang digunakan untuk mengindikasikan sebuah format data atau juga dikenal dengan media type, tipe medianya gitu ya, yang sedang akan dikirimkan gitu ya, yang sedang dikirimkan beserta dengan request atau respon. Jadi respon yang akan kita kirim ke klien itu formatnya apa gitu. In this case, our content type is application JSON. Dalam hal ini, konten tipe kita yang kita pakai adalah application JSON. Sekarang, let's return JSON content to this modify JSON.js so it looks like this katanya. Nah, jadi ya sama aja kayak tadi, cuman bedanya adalah kita menggunakan format JSON di sini. Masih ingat format JSON yang sudah pernah diajarkan? Nah, JSON itu kan formatnya ada kayak begini. Ada tanda apa? Kurung kurawal gitu, ya. Kemudian di sini apa yang namanya di sini nih? Lupa saya. Name-nya ya. Nah, di sini value-nya. Oke, coba kita tes. Jalankan node-nya. Oke. Kemudian kok node lagi? Jangan node. Bukan node. Sekarang kita mau jalankan JSON.js ya, JSON.js. Node yang bukan node tadi apa? Hello tadi ya. Hello yang pertama tadi teks. JSON yang sekarang kita jalankan yang JSON, node JSON.js. Oke. Sekarang kita panggil JSON.js-nya dari browser aja. Nah, ini dia formatnya JSON.
sekarang formatnya JSON. Nah, sekarang sudah bisa kita kembalikan JSON kayak gini, udah bisa kita buat API. Ya kan? Udah bisa kita buat API. Tinggal kemudian belajar kayak gimana menghandle post, menghandle get, menghandle put request, menghandle page request, apa itu post, put, get, page. Nah, itu nanti kita pelajari di pertemuan-pertemuan berikutnya berhubungan dengan API itu nanti. Oke. Selesai yang JSON, sekarang kita beralih ke CSV. Oke. CSV gimana? Kalau CSV ya sama juga. Bedanya adalah headernya dia agak panjang. Kalau CSV ini masuk ke CSV file, masuk ke bagian request listener, set headernya, kemudian set apa yang mau dikirim melalui CSV-nya. Nah, CSV ini comma spirit value singkatannya. Ini kan CSV comma spirit value. Nah, itulah singkatannya CSV. Jadi nilai yang dipisahkan dengan koma. Nah, kayak gini nih, pisahkan dengan koma. ID, name, email, sharkocean.com. Coba kita tes. Filenya CSV. csv.js. Jalankan servernya. Oke, kemudian kita load. Nah, dia minta simpan. Nama filenya Ocean Pulse. Coba kita simpan. Kenapa dia minta simpan? Karena browser ini nggak bisa baca file CSV. Nah, ini filenya. Coba kita lihat. Nah, ini filenya. Kalau kita buka. Nah, ini dia filenya. Tabel. ID, name, email. ID-nya 1, name-nya Samishak, emailnya sak@ocean. Kok bisa gitu? Coba kita lihat lagi. ID, name, email. Oh, berarti yang ini dia untuk buat baris pertama. Ya kan? Kemudian dia pisahkan dengan /n untuk sekali enter ke bawah. Kemudian dia masukkan nilai 1. Ya kan? 1, ini 1, koma, semi-shark, ini semi-shark. Kemudian koma, SharkOcean. Nah, ini. Kemudian nama filenya, kenapa nama filenya oceanpulse.csv? Karena di sini dia kasih nama oceanpulse.csv di headernya. Attachment file name oceanpulse.csv. Kalau kita ganti nama file yang lain, yang lain lagi nanti di download nama filenya. Nah, seperti itu kira-kira cara kita membuat web server menggunakan teks, JSON, dan CSV file. Makanya kalau kita misalnya kalau kalian buka misalnya web Tokopedia atau web mobile atau mobile banking misalnya, kalian buka web mobile banking di handphone, kan kita bisa ngedownload itu kan. Atau jangan mobile banking lah, ribet kali misalnya mobile banking. Ini aja yang gampang aja, yang sehari-hari kita pakai misalnya. Mika kita misalnya. Kalian, saya nggak tahu tempat kalian ada nggak fitur download seperti ini misalnya. Kami kalau di dosen kan bisa mendownload jadwal ngajar, bukan berita acara misalnya. Saya kan bisa download tuh berita acara misalnya. Saya download misalnya yang punya Tambu kelas A mata kuliah. Nah, saya download nih. Kita klik tombol ini. Oke. Nah, keluar file untuk menyimpan ini file PDF ini. Kenapa dia bisa ngasih saya file seperti ini? Nanti di servernya dia, di web servernya dia, ada code seperti ini yang menghandle request saya tadi itu.
yang di-load lah apa yang saya minta ini berita acara. Jadi berita acara dari kelas yang sudah saya pilih di sini, jam, mata kuliah apa, stambu, dan segala macamnya dibuat menjadi di-generate satu file PDF. Kalau dia PDF, ya kemudian keluarlah dialog untuk simpan tadi itu. Itulah yang terjadi di CSV tadi ini. Kalau ini tadi CSV ya, lebih simple ya. Kalau PDF nanti dia agak lebih ribet. Agak sedikit lebih ribet. Nah, tapi ya cara kerjanya kira-kira seperti itu. Yang penting kan sudah paham cara kerjanya dulu. Nanti format apa yang mau direspon, apakah CSV, apakah PDF, apakah Excel sekalipun itu bisa kita lakukan, bisa kita handle. Ya, oke. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup untuk hari ini? Itu sebagai introduction kita hari ini tentang web server menggunakan Node.js dan HTTP server. Oke, saya pikir sudah cukup apa ya? Sudah cukup banyak udah kita belajar hari ini ya. Tinggal nanti minggu depan kita belajar dengan Express. Nah, Express.js ini ya biasanya kami pakai ini untuk membuat API ya, untuk membuat API yang lebih kompleks. Jadi untuk menghandle yang saya bilang tadi, post, get, ya itu request yang standar digunakan di dalam dunia web server. Yang kita pakai tadi itu semuanya request get. Yang tadi kita pakai di sini ini get ini. Ya, karena dia nggak ada dia kirimkan payload apapun di sini. Nah, jadi kayak gini. Ini get. Walaupun dia minta download nih kan, minta download. Get request istilahnya. Ya. Seperti itu. Kalau di sini bisa kita lihat nggak? Oh, karena dia bukan bukan asinkronus ya. Oke. Nah, itu CSV sudah. Satu lagi tadi JSON. JSON juga udah. Nah, nanti kalau kita belajar Express.js, ya kita bisa buat yang lebih kompleks lagi dengan Express.js ini. Ya. Oke, itu dari saya. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita closing hari ini? Atau pada masih bingung tentang web lanjutan ini? Jadi sekarang ini muncul lagi berbagai jenis framework yang memudahkan kita dalam membuat web server. Maka nanti kalian akan ketemu dengan teknologi yang namanya Nest.js misalnya. Nest.js seperti ini. Nah, ini Nest.js ini adalah framework yang dipakai, yang bisa kita gunakan untuk membuat web server dengan Node.js. Dia ini framework. Yang kita pelajari tadi kan basic sekali ya, membuat web server dengan Node.js, HTTP modul. Nah, sekarang bermunculan berbagai macam framework kerangka kerja yang kita tinggal pakai saja. Muncul Nest.js, muncul nanti saingan Nest.js lagi ya. Ya yang terkenal ya, Nest.js ini cukup terkenal.
Next.js. Nah, sejenis itu juga ini by ini untuk React ya. Untuk React nih. Oke. Jadi framework itu sekarang banyak sekali. Jadi kalian nanti jangan bingung karena kalian sudah paham dasarnya, basicnya. Jadi tidak ada masalah dalam menggunakan framework apapun yang akan bermunculan ke depan nantinya. Ya, Next.js ini paling terkenal saat ini untuk bisa kita buat web server ya menggunakan Node.js. Ya. Jadi dia bisa untuk scalable server-side application. Jadi aplikasi berbasis server dalam skala besar. Ya, yang bisa di scale up. Itu ada tutorialnya, ada dokumentasinya. Banyak developer pakai ini. Ya. Oke, itu lanjutannya kalau kalian mau belajar sendiri, mandiri, lebih detail. Untuk saat ini kalian bisa baca-baca terlebih dahulu tutorial di kalau saya belajar biasanya di YouTube atau di artikel gitu ya. Ini juga modul HTTP modul in Node.js ini juga bagus, kalian ikutin punya si Mosh ini. Coba saya post di sini ya. Bisa jadi tambahan referensi untuk kalian dari videonya si Mosh. Oke, sekali untuk nambah referensi selain dari video yang kita sudah buat hari ini. Ini ada pertanyaan dari Rido, apabila Windows PowerShell-nya sudah sampai saat ini sudah bisa ditutup. Oh, ini nggak didukung. Ini kan dibilang nih, current OS version 10.0 is not in the supported version range. Ini Node.js-nya nggak didukung di OS yang sedang dipakai. Ini install apa nih? Install Node.js ya? Atau install Visual Studio Code? Lagi installing Node.js tadi, Pak. Nggak support ini. Nggak support. Coba kalau nggak, ini versi berapa tadi Node.js-nya yang diinstal? Yang paling terbaru, Pak. OS apa nih yang dipakai? Saya pakai Windows 10, Pak. Windows 10. Komputernya 64 bit. Iya, Pak. Tadi saya pakai yang kanan, Pak, bukan yang kiri downloadnya. Yang Mungkin ini. salah di situ mungkin. Bukan, Yang Pak. kanan. Tadi kan ada versi 16 sama 17. Saya ambil yang 17 tadi. Yang mana tuh? Yang ini. Current ya. Iya, Pak. Pakai yang LTS aja. Yang LTS ini lebih stable dia. Recommended. Oke, Coba pakai yang LTS. Ini dibilang di sini nggak didukung nih. Is not applicable. Is not in the supported version range. Nggak support. Jadi itu dipastikan aja udah diinstal, kemudian nanti di komen promnya dicek aja Node version gini. Kalau udah keluar versinya, saya aja versi 12 masih ini, belum update. Tapi ya masih nggak apa-apa, masih bisa dipakai versi 12-nya. Jadi kalau udah keluar Node version, udah bisa pakai gitu. Kalau mau tengok perintah-perintahnya ada di sini juga. Tuh.
perintah-perintah Node. Oke, itu aja dari saya untuk hari ini. Ada lagi yang mau ditanyakan sebelum kita closing? Oke, saya kira sudah cukup jelas ya untuk hari ini. Jadi PR untuk kalian itu ya install Node.js-nya sampai berhasil, kemudian coba tes, jalankan di komputer masing-masing apa yang sudah kita pelajari hari ini. Kemudian ya itu saja dari saya. Sampai ketemu lagi kita di Senin yang akan datang. Dan jangan lupa tadi Rido untuk dibuatkan grup WA-nya nanti supaya bisa saya sampaikan pengumuman, pemberitahuan jika ada yang pertemuan yang saya berhalangan hadir ya untuk pertemuan-pertemuan kita yang akan datang. Itu saja Baik, dari Pak. saya. Ya, terima kasih untuk semua yang sudah hadir. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.